Halo cuy, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak. Amin. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2015. Kemarin saya sudah bahas yang keduanya cuy, dan sekarang saya bahas yang ketiganya. Tapi meskipun judulnya sama, tapi ceritanya beda cuy. Kalau yang ketiganya ini gimana ya cuy, sedikit bosen dan jenuh alur ceritanya, karena gitu-gitu aja. Ya udahlah, mending kita langsung aja ke ceritanya. Let's go. Film diawali dengan dua orang bapak-bapak dan satu anak muda bernama Kangse. Dan kita akan fokus pada si Kangse. Di sini Kangse sedang menceritakan awal mula dirinya memutuskan untuk melakukan perjalanan tanpa arah dan tujuan. Scene lalu flashback ke masa lalu Kangse yang masih menjadi seorang dosen. Saat di kampus dirinya tidak tahan ingin buang air kecil. Tapi ternyata dia malah masuk ke toilet wanita, yang membuat kedua wanita ini auto kaget. Lalu keduanya langsung memoto wajah Kangse dan disebarkan lewat internet dengan tulisan seorang dosen yang mesum. Setelah kejadian itu, para wanita yang melihat Kangse merasa ilfil dan sudah dicap sebagai seorang dosen mesum. Karena hal itu membuat dirinya merasa tidak ada lagi alasan untuk hidup. Tapi sebelum mengakhirinya, dia ingin melakukan perjalanan untuk menikmati hidupnya terlebih dahulu. Singkatnya, Kangse mulai melakukan perjalanan, melewati sungai yang sudah beku dan juga melewati hutan. Di tengah perjalanan, dia menemukan sebuah rumah yang masih bagus. Kangse lalu mencoba untuk memanggil pemiliknya. Tapi tidak ada jawaban. Karena merasa penasaran, dia mencoba untuk melihat ke dalam lewat jendela. Dan ternyata, dia melihat pemilik rumah yang sedang asik melakukan ritual penggeprekan di atas meja. Setelah selesai, pemilik rumah yang bernama Opik lalu keluar. Opik yang melihat Kangse ada di depan rumahnya langsung marah. Si Kangse lalu bilang kalau dirinya sedang melakukan perjalanan dan mencari tempat makan sekaligus tempat tinggal yang bisa disewa. Si Opik bilang kalau tempat ini bukanlah kedai atau tempat tinggal yang bisa disewa. Tapi beda halnya dengan istri si Opik yang bernama Edoh. Si Edo yang emang mata duitan langsung bilang kalau Kangse bisa tinggal di sini dan harus membayarnya. Singkatnya, Kangse disuguhkan makanan oleh Edo dan Kangse langsung membayarnya. Setelah selesai makan, dia mendengar suara pemersatu bangsa. Dan saat dilihat, lagi-lagi si Opik dan Edo sedang asik melakukan pemancingan. Karena sudah tidak tahan lagi melihatnya, Kangse pun akhirnya melakukan ritual senam 5 jari. Setelah tuntas, Kangse pergi keluar untuk jalan-jalan. Saat di dekat sungai, dia melihat ada benda yang mirip dengan trompet. Lalu mengambilnya. Dan ketika Kangse meniupnya, tiba-tiba muncul seorang wanita montok bahenol memakai baju papan catur sambil membawa makanan dan juga minuman. Kangse yang melihatnya langsung kaget, karena di depannya ada sosok wanita misterius yang tiba-tiba muncul. Dan wanita ini bernama Sarah. Sarah lalu memberikan makanan tersebut pada Kangse dan langsung pergi. Singkat waktu, ketika di kamar, Kangse yang penasaran mencoba untuk meniup trompet itu lagi. Dan saat ditiup, yang datang ternyata si Edo, bukan si Sarah. Malam harinya, mereka sedang makan bersama, dan pria ini bernama Samsul. Dia ini sama seperti si Kangse. Saat Samsul akan makan, Edo melarangnya, karena dia harus bayar terlebih dahulu. Si Samsul yang merasa aneh dengan Opik dan Edo langsung pergi dari rumah ini. Tapi saat di jalan, tiba-tiba terlihat Edo yang sedang memotong daging. Dan mereka pun makan bersama dengan begitu lahapnya. Si Kangse merasa heran karena dagingnya sangat enak sekali dan juga empuk. Bisa kalian tebak lah cuy, ini daging apa? Jadi si Opik dan si Edo ini bisa dibilang psikopat lah cuy. Singkat cerita, terlihat Kangse yang sedang bersantai.
lalu mengambil trompet yang ada di tasnya. Si Kangse berniat ingin membuang trompet tersebut, karena dia pikir kalau Sarah hanyalah bayangannya saja. Tapi karena penasaran, dia pun mencoba untuk meniupnya lagi. Dan yang dinanti-nanti, akhirnya Sarah pun datang juga. Aduh, segar kalau lihat si Sarah, kayak ada rasa cerot-cerotnya gitu cuy. Di sini Sarah memberikan alat komunikasi semacam HT. Sarah lalu bilang kalau ingin bertemu dengan dirinya pada malam hari, Kangse harus meniup trompet tersebut tepat jam 12 malam. Malam harinya Kangse pun menunggu jarum jam tepat di angka 12. Setelah tepat jam 12, Kangse langsung meniup trompetnya. Dan tidak lama, Sarah pun datang dengan memakai pakaian yang sangat seksoi sekali pokoknya cuy. Dan tidak lama mereka pun langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Setelah kejadian itu setiap malam, si Kangse selalu memanggil Sarah hanya untuk sebuah ritual penggeprekan. Singkat cerita, pagi harinya ada seorang pria yang datang menanyakan alamat pada Opik dan Edo. Tidak lama Kangse datang. Saat akan masuk, trompet miliknya terjatuh. Ketika pria ini akan mengambilnya, si Kangse malah mendorong pria tersebut sampai terjatuh. Dan kepalanya membentur batu sampai berdarah. Si Opik langsung menolongnya dan si Edo lalu melihat Kangse dengan senyuman yang misterius. Malam harinya mereka berempat melakukan ritual penggeprekan di kamarnya masing-masing. Singkatnya, entah apa yang terjadi. Pada saat Kangse mencoba untuk memanggil Sarah, tiba-tiba yang datang bukan Sarah, tapi seekor belut atau apalah namanya. Karena merasa aneh dengan Sarah, Kangse lalu menanyakan pada si Abah tentang si Sarah. Ternyata si Sarah adalah anak si Abah, dengan menunjukkan foto Sarah. Lalu terdapat juga foto Opik dan juga Edo. Ternyata si Sarah ini dulunya sangat dekat dengan Opik dan juga Edo. Tapi tiba-tiba Sarah menghilang begitu saja. Dan si Abah menganggap kalau Sarah sudah meninggal dibunuh oleh Opik dan juga Edo. Scene berganti ke masa sekarang. Kangse lalu menunjukkan trompet tersebut yang masih dia simpan. Karena penasaran, si bapak ini mencoba untuk meniupnya. Dan tiba-tiba muncul kaki seorang wanita. Dan ternyata itu adalah kaki pelayan yang mengantarkan makanan. Film pun ditutup dengan Sarah yang sedang meniup trompet. Dan film pun tamat cuy. Ending yang sangat meniupkan. Aduh, maaf nih cuy kalau kurang maksimal. Soalnya lagi gak enak badan Tiap hari tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Aduh, ripuh. Ya udahlah, kalau suka dengan videonya jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ciao.